Kepada yang kami hormati Kejaksaan Agung Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa kami dari Aliansi Mahasiswa Melawan Korupsi pada sore hari ini berdiri di depan gedung yang sangat kami hormati dan kami muliakan sebagai bagian daripada representasi aparatur penegak hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa kasus korupsi ini bukanlah suatu hal yang harus kita budidayakan. Tentu kita sama-sama harus memberantas, sebagaimana pertimbangan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah memberikan afirmasi jelas bahwa korupsi sangat memberikan dampak kerugian atas negara, maka harus dilawan, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Dan kami pastikan kami akan membersamai baik kejaksaan maupun aparatur penegak hukum lainnya untuk melawan kejahatan korupsi. Sebagaimana yang dilaporkan oleh ICW, teman-teman, Indonesian Corruption Watch, bahwa kasus korupsi di Indonesia terlalu marak terjadi. Di tahun 2024 sudah ada 888 tersangka. Kemudian dengan kasus 364 yang dimana mengakibatkan kerugian negara sampai 200-an triliun. Oleh karena itu, teman-teman, yang menjadi fokus kita hari ini mengenai penyalahgunaan kekuasaannya oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel. Di tahun 2018 dia menjabat sebagai kontraktor menggunakan sebuah PT yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. PT tersebut bernama Purnama Dharma Perdana. PT tersebut sudah di blacklist oleh pemerintah daerah. Tetapi PT itu juga yang digunakan oleh Timotius Kaidel sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2025-2030 untuk melakukan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wokam. Pagu anggaran dari dana anggaran khusus itu mencapai 36,7. Itu sudah dicairkan secara penuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan yang mencapai 35 km itu hanya terrealisasi 15 km, teman-teman. 20 km itu tidak terlaksana. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang diamankan dalam undang-undang sudah dilakukan secara terang-terangan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Ini artinya apa, kawan-kawan? Sebuah kejahatan yang harus kita lawan, dan seakan-akan kasus ini terbengkalai. Kenapa saya sampaikan terbengkalai? Kejaksaan Tinggi Maluku sudah menaikkan kasus ini sampai penyidikan. Naasnya apa, teman-teman? Belum ada penetapan tersangka. Padahal kalau kita mengacu dalam konsep hukum pidana itu, teman-teman, orang itu dianggap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP itu, teman-teman. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Bapak Timotius Kaidel yang sekarang menjabat sebagai bupati adalah orang yang bertanggung jawab sebagai kontraktor dalam proyek tersebut. Tetapi apa, teman-teman? Kekhawatiran terbesar kami adalah jangan sampai Kejaksaan Tinggi Maluku sudah disogok ataupun ya dugaan kami jangan sampai sudah diamankan. Karena apa? Kalau itu sampai terjadi, ini artinya bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang adalah salah satu bupati di wilayah Indonesia hari ini mempertaruhkan marwah daripada kejaksaan. Kita tahu bersama bahwa kejaksaan memperoleh kepercayaan publik itu hanya sekitar 79%. Barangkali dengan tindak tegas dari kejaksaan, kepercayaan publik akan meningkat sampai 90%. Harapan kami seperti itu. Tapi apa? Lagi-lagi kami butuh ketegasan yang jelas daripada kejaksaan untuk menuntaskan kasus Lingkar Pulau Wokam.
Karena hari ini kita lihat di daerah kita, jalan tersebut masih belum terselesaikan dan akhirnya berdampak kepada masyarakat yang harus menanggung segala bentuk kerugian, ketidakpastian itu dialami oleh masyarakat. Barangkali, saya yakin bahwa barangkali aparat-aparat lain bolehlah diamankan, tapi untuk sekelas Kejaksaan Agung saya rasa itu sangat tidak masuk akal. Marwah Kejaksaan Agung ini sangat tinggi. Kami yakin betul bahwa Kejaksaan Agung per hari ini kami aksi sudah sepatutnya untuk memberikan ultimatum tegas kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Maluku dan juga para penyidik lainnya. Untuk apa? Segera memberikan penetapan tersangka kepada Timotius Kaiden selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Sepakat teman-teman? Oleh karena itu, kami dari Aliansi Mahasiswa Melawan Korupsi sangat mengharapkan adanya sinergitas untuk kita bersama-sama mengkawal isu ini. Karena mungkin persoalan-persoalan daerah ini adalah persoalan-persoalan yang termarginalkan daripada perhatian pemerintah pusat. Tapi kami yakin bahwa kami anak-anak bangsa, anak-anak daerah yang peduli dengan daerah kita tidak akan mendiamkan hal-hal demikian. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, jangan sampai kasus Timotius Kaiden ini mencederai marwah Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman masa aksi dan juga aparatur kepolisian serta responsivitas daripada Kejaksaan Agung. Maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.